Kembali lagi di Rari Movie. Pada video kali ini akan membawakan alur cerita film yang berjudul Midnight Runners. Film yang dirilis 2017 ini mengisahkan dua pemuda dari Akademi Kepolisian yang berusaha mengungkapkan kejahatan gangster sadis. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 가자. Kisah dimulai dengan memperkenalkan dua karakter utama dalam film, yaitu bernama Park Ki-jun dan Kang Hee-yeol. Mereka adalah siswa baru di Akademi Kepolisian dan baru saja bertemu untuk pertama kalinya di tempat tersebut. Ki-jun bisa mendaftar ke Akademi Polisi tanpa biaya karena keadaan keuangan keluarganya. Sedangkan Yeol yang lulus dari SMA jurusan sains dapat bergabung dengan Akademi Polisi karena ia ingin mencoba hal baru. Pada suatu hari, mereka meminta izin pada kepala Akademi Polisi yang bernama Profesor Yang untuk pergi keluar dan mencari hiburan. Mereka pergi ke sebuah klub, namun tujuan mereka bukan untuk minum minuman keras atau melakukan hal negatif, tetapi untuk mencari pasangan. Mereka mengetahui bahwa klub tersebut dikenal memiliki banyak wanita cantik, namun akhirnya mereka tidak berhasil karena setiap ingin berkenalan dengan wanita cantik, mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka memilih untuk pergi ke warnet. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju warnet, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik. Mereka langsung teralihkan perhatiannya dan mengikuti wanita itu. Namun, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Dan tiba-tiba, mereka menyaksikan wanita tersebut diserang dari belakang dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Tanpa ragu, mereka segera berusaha mengejar mobil tersebut. Namun, meskipun mereka berlari sekuat tenaga, mobil tersebut tetap tidak dapat mereka kejar dan menghilang dari pandangan mereka. Mereka tidak berhenti berpikir dan segera menghubungi polisi, kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejahatan yang mereka saksikan. Namun, ketika mereka sampai di kantor polisi, semua orang sedang fokus menangani kasus kejahatan besar lainnya. Mereka menyadari pentingnya bertindak dan tidak menyerah dengan situasi, karena nyawa seseorang harus diselamatkan. Akhirnya, mereka kembali ke lokasi TKP. Namun, mereka hanya menemukan sebuah kresek yang berisi topoki. Yang mereka ingat adalah milik wanita yang diculik sebelumnya. Setelah itu, mereka mulai mencari tahu di mana topoki itu dibeli. Jelas tidak semudah yang dibayangkan, karena di area itu banyak sekali penjual topoki. Untunglah suatu ketika mereka menemukan tempat topoki itu dibeli. Di sini mereka juga mendapatkan info dari penjual yang mengatakan bahwa wanita tersebut sudah biasa pulang tengah malam dan sering membeli topoki di tempatnya, serta yang paling penting adalah didapatkannya info tempat wanita itu bekerja. Rupanya tempat di mana wanita tersebut bekerja adalah salon yang spesialis dalam perawatan telinga. Yeol diberikan tugas untuk mengumpulkan informasi di dalam salon, sementara Ki-jun bertugas berjaga di luar untuk memastikan keamanan. Akhirnya, Yeol berhasil mendapatkan informasi bahwa wanita yang diculik itu bernama Lee Yoon-jung, dan dia juga berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Yoon-jung. Setibanya di alamat yang telah diberikan, mereka menemui seorang pria dengan perilaku yang mencurigakan, dan ketika Yeol dan Ki-jun meminta izin untuk masuk, pria itu langsung melarikan diri. Yeol akhirnya menemukan pria yang melarikan diri di sebuah parkiran. Meskipun Yeol memiliki sedikit kemampuan bela diri, pria tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu, mereka melakukan interogasi terhadap pria tersebut dan mendapatkan petunjuk bahwa Yoon-jung telah dijual kepada seorang gangster yang bermarkas di sebuah restoran. Adegan berpindah ke Yoon-jung yang berada di dalam sebuah ruangan bersama dengan beberapa orang lain yang juga telah diculik. Terlihat bahwa dia sedang disuntik dengan suatu jenis obat. Kemudian Yeol dan Ki-jun kembali beraksi. Mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi tempat makan seperti yang telah diinformasikan sebelumnya. Ternyata, daerah sekitar tempat itu adalah daerah pecinaan yang dikenal sering terjadi penikaman di malam hari.
Sesampainya di tempat makan yang mereka tuju, mereka mencoba menelepon nomor gangster tersebut menggunakan ponsel yang didapatkan dari pria sebelumnya. Para gangster benar-benar berada di tempat itu. Namun, sayangnya Yeol dan Ki Jun lupa mematikan nada dering ponsel setelah para gangster membalas panggilan. Dan tiba-tiba, meskipun hanya memiliki pengetahuan bela diri yang terbatas, mereka berhasil mengalahkan para gangster tersebut. Setelah itu, salah satu anggota geng dipaksa untuk memberikan informasi tentang Yoon Jung yang sebelumnya diculik. Kemudian, mereka tiba di suatu tempat gelap dengan banyak kamar. Di sini Yeol dan Ki Jun mengetahui kebenaran yang sangat mengejutkan bagi mereka. Ternyata Yoon Jung bukanlah satu-satunya korban penculikan, tetapi juga banyak wanita lain yang menjadi korban. Selain itu, mereka menemukan bungkus obat bernama Menopur, yang ternyata adalah obat untuk merangsang produksi sel telur. Tetapi sayang sekali dalam usaha penyelamatan, Yeol dan Ki Jun dihadang oleh para gangster. Lalu mereka dihajar habis-habisan. Setelah diserang, kedua tangan mereka diikat dan digantung di sebuah gudang. Ki Jun, tanpa kehilangan semangat, berusaha membangunkan Yeol yang masih tidak sadarkan diri. Akhirnya, mereka berhasil melarikan diri. Meskipun saat pelarian mereka dikejar oleh para anggota gangster, nasib baik menyebabkan mereka lari ke arah kantor polisi yang menyelamatkan nyawa mereka. Setelah memasuki kantor polisi, Yeol dan Ki Jun segera meminta bantuan kepada petugas di sana. Sayangnya seorang polisi yang bertugas terlalu mengikuti pada prosedur dan tidak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut karena Yeol dan Ki Jun tidak memiliki kartu identitas yang direbut oleh gangster sebelumnya. Hal ini membuat keduanya frustasi dan mereka berusaha memaksa polisi untuk mengikuti laporan mereka. Akibatnya, terjadi kekacauan dan mereka akhirnya ditembak dengan pistol kejut hingga tak sadarkan diri. Pada hari berikutnya, Profesor Yang dari Akademi Polisi datang untuk menjemput mereka. Yeol dan Ki Jun memohon agar laporan penculikan mereka bisa diinvestigasi. Profesor setuju dengan permintaan mereka. Selama perjalanan, mereka mendapat informasi bahwa kasus ini kemungkinan terkait dengan perdagangan organ manusia. Kalau dikaitkan dengan obat Menopur, kemungkinan yang dijual adalah sel telur korban. Namun, ketika mereka tiba kembali ke lokasi penculikan, semua korban telah dipindahkan ke tempat lain. Kabar buruknya, kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti segera, karena tim investigasi sedang sibuk menangani kasus besar lainnya. Yeol dan Ki Jun berupaya meminta penanganan cepat dalam kasus ini, namun Profesor Yang justru marah dan mengancam akan mengeluarkan mereka dari Akademi Kepolisian jika terlibat dalam kasus tersebut. Setibanya di Akademi Kepolisian, keduanya mencoba menghubungi seorang polisi yang memiliki wewenang dalam pengecekan CCTV lalu lintas. Mereka meminta bantuan untuk melacak plat nomor mobil yang ternyata milik penculik. Sambil menunggu perkembangan informasi, mereka memanfaatkan waktu untuk berlatih fisik, menyadari bahwa mereka akan kembali berhadapan dengan gangster. Ketika Yeol dan Ki Jun menerima informasi tentang mobil yang mereka cari dari petugas polisi wanita yang membantu mereka, mereka melihat mobil itu berada di suatu persimpangan jalan. Pada saat yang sama, sebuah mobil dengan jenis yang sama mengikuti dari belakang dengan logo dari sebuah klinik kandungan. Kemungkinan besar kedua mobil ini terhubung. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa klinik kandungan akan mulai beroperasi dalam 2 hari. Adegan berikutnya menunjukkan seorang dokter yang sedang berbicara dengan pasien, di mana kebenaran mulai terungkap bahwa ia akan menjual sel telur kepada pasiennya, yang sebenarnya adalah sel telur milik korban. Kasus penculikan diduga melibatkan klinik kandungan yang bersekongkol dengan organisasi gangster. Ketika hari yang sudah ditentukan tiba, Yeol dan Ki Jun berkomitmen untuk menyelamatkan para wanita yang diculik. Meskipun mereka tahu konsekuensinya adalah akan dikeluarkan dari Akademi Kepolisian,
Mereka pergi ke klinik sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya. Saat berada di sana, mereka terlibat dalam perkelahian dengan gangster. Setelah berhasil mengalahkan anggota gangster, Yeol dan Ki-jun menghadapi salah satu bos dari gangster tersebut. Berkat semangat dan keberanian mereka, akhirnya para gangster berhasil dikalahkan dan yang terpenting, para korban penculikan berhasil diselamatkan. Di akhir film, para petinggi Akademi Polisi terlihat sedang bersidang untuk menentukan masa depan Yeol dan Ki-jun setelah kejadian penyelamatan korban penculikan. Ada yang memihak kepada mereka, tetapi ada juga yang memberikan hukuman berat. Perselisihan terjadi di antara petinggi polisi, namun Profesor Yang justru memberikan pembelaan kepada kedua muridnya. Ia menegaskan bahwa tindakan Yeol dan Ki-jun adalah benar. Kemudian, Profesor mendekati Yeol dan Ki-jun dan akhirnya mereka tidak dikeluarkan dari Akademi Kepolisian. Mereka hanya dihukum selama setahun sebelum bisa melanjutkan pendidikan mereka. Pada akhir film, adegan yang mengharukan terjadi ketika Yoon Jung mengunjungi Yeol dan Ki-jun untuk mengucapkan terima kasih. Dan film pun berakhir.